Setiap cowok ini pegang kaki temennya, dia itu bisa tahu jam bahkan menitnya. Jadi cowok ini tuh kerjaannya bener-bener berdoa terus supaya nilai ujiannya itu bagus. Tiba-tiba ada temennya yang iseng nanya, sekarang jam berapa ya? Ini cowok tuh nggak melek sama sekali, dia cuma ngintip dikit doang. Dan dia pegang kaki temennya doang, dia bisa tahu jam ini jam berapa, bahkan menitnya juga benar. Nah, temennya ini jadi curiga. Beberapa jam kemudian dia coba tes lagi, nanya, sekarang jam berapa ya? Terus dia pegang kaki temennya lagi dong untuk tahu jamnya. Di sini temennya yakin kalau misalkan temennya itu punya kemampuan gaib. Padahal sebenarnya dia itu pegang kaki temennya karena di bagian kanannya dia itu ada jam. Jadinya kaki temennya ini nutupin jamnya. Makanya dia pegang supaya bisa ngelirik ke arah jamnya. Satu gedung apartemen ini curiga kenapa di depan apartemennya semua ada paket yang salah kirim. Jadi ibu ini pertama buka paketnya, tapi paketnya itu gelas yang udah hancur. Terus anaknya bingung dong, kenapa ya semua orang dapat paket yang sama dan paketnya salah kirim. Ternyata anaknya bilang, nanti pasti akan ada orang yang datang ke rumah kita yang bilang kalau misalkan paket itu sebenarnya punya dia. Terus dia nanti bakal marah-marah karena paketnya itu hancur dan minta ganti rugi. Dan dia melakukan itu semua ke semua orang yang ada di apartemen supaya dia itu mendapat ganti rugi dan kaya raya. Nah, tiba-tiba bener aja dong ada bel. Tapi ternyata belnya itu yang datang ayahnya dia sendiri. Yang ternyata itu tuh adalah paket ayahnya doang. Padahal ibu dan anak ini udah sok-sokan jadi detektif, tapi salah banget. Cucu ini benci banget sama neneknya karena neneknya selalu marah kalau dia dapat nilai 86. Sedangkan dia ngelihat temannya yang dapat nilai 100 dibaik-baikin banget sama mamanya. Sedangkan dia benar-benar diomelin karena nggak bisa dapat nilai 100. Sampai akhirnya neneknya itu benar-benar berjanji sama dia kalau kamu bisa dapat nilai 100, nenek akan beliin kamu komputer. Akhirnya keesokan harinya bocil itu beneran dapat nilai 100. Tapi dia itu kesel banget karena neneknya itu bohong sama dia, nggak beliin dia komputer. Pas dia lagi kesel sama neneknya, tiba-tiba neneknya bawain dia komputer baru. Yang mana ternyata neneknya itu udah nabung lama banget, bahkan tanya ke teman sekolahnya komputer mana yang paling bagus. Neneknya juga selama ini menjadi kurir supaya bisa menabung untuk cucunya karena dia nggak mau bohong karena udah berjanji sama cucunya. Cucunya pun benar-benar jadi senang banget guys. Bocil ini kekunci di sekolah karena mamanya telat jemput 15 menit. Jadi mamanya itu bernama Stephanie Martinez. Mamanya telat jemput dia 15 menit. Tiba-tiba mamanya kaget banget, anaknya itu udah dikunciin dari sekolah. Mungkin pihak sekolah nggak tahu kalau misalkan ada anak kecil yang masih ada di dalam. Jadi mamanya benar-benar panik banget dan langsung telepon polisi. Untungnya si anak itu masih tenang banget dan dia pakai bangku supaya dia bisa nyari mamanya kayak gini. Kalau nggak bakal kelihatan. Untungnya akhirnya bocil itu diselamatkan polisi dan bisa keluar. Di dunia ini kalian bisa lihat jumlah tabungan orang di atas kepalanya. Jadi ada satu cewek ini yang diejek banget karena dia merupakan orang paling miskin di kantor ini. Sedangkan yang lainnya itu kaya-kaya dan yang baju pink ini adalah yang paling kaya. Tapi tiba-tiba keesokan harinya mereka nemuin orang yang paling kaya di kantor itu udah meninggal dunia karena diracunin. Dan tabungan di kepalanya itu benar-benar udah habis dan nol. Saat mereka lagi curiga, tiba-tiba orang yang paling miskin di kantor ini tabungannya jadi banyak banget. Orang-orang langsung curiga dong sama dia. Tapi setelah mereka cari tahu lebih lagi, ternyata orang ini meninggal karena alergi bunga. Yang mana dicurigain bunganya itu dibeli sama temennya sendiri. Karena tabungannya dia berkurang sejumlah harga bunga tersebut. Dan wanita ini tabungannya nggak nambah banyak karena dia taruh semuanya di tabungan yang lain. Ternyata cewek ini benar-benar ngiri banget sama temennya yang paling kaya. Akhirnya semua orang jadi tahu kalau misalkan temennya sendiri yang adalah penjahatnya. Tapi tiba-tiba cewek yang paling miskin ini benar-benar ikut tersenyum juga. Ternyata ini semua adalah permainannya dia. Nenek ini rela pura-pura jadi Doraemon supaya cucunya mau disuntik. Jadi cucunya tuh benar-benar benci banget sama neneknya karena neneknya berjanji kalau misalkan dokter nggak akan lagi suntik dia. Tapi karena cucu ini memiliki penyakit tumor, jadi setiap hari dia itu harus disuntik. Tapi dia jadi benci banget sama neneknya dan gak mau ketemu neneknya lagi. Jadinya neneknya pura-pura jadi badut. Yang mana badut itu adalah Doraemon kesukaan dia supaya dia itu mau disuntik. Terus tiba-tiba neneknya mendengar kalau misalkan anak ini pingin banget HP baru. Karena di HP itu ada game yang memiliki banyak nyawa. Gak seperti dirinya yang nyawanya udah tinggal dikit lagi. Akhirnya neneknya bekerja gila-gilaan supaya bisa membelikan HP untuk cucunya. Dia pakai kostum Doraemon lagi beliin HP buat cucunya. Seolah-olah Doraemon yang kasih dia. Tapi pas cucunya buka, ternyata itu adalah neneknya. Cucunya benar-benar merasa bersalah banget dan minta maaf sama neneknya atas apa yang dia lakuin selama ini. Semenjak 3 hari suaminya meninggal, nenek ini selalu mau TV-nya nyala walaupun semut doang.
Jadi nenek ini baru aja 3 hari ditinggal sama suaminya yang dia sayang banget. Semenjak itu dia selalu maksa cucunya untuk benerin TV tuanya dia yang udah lama banget. Cucunya bingung banget, TV tua ini udah gak bisa nyala sama sekali, Nek. Tapi neneknya cuma mau TV-nya nyala aja, walaupun semut doang dia udah seneng banget. Cuma lama-kelamaan TV itu mulai rusak lagi guys pas gak ada cucunya. Neneknya manggilin cucunya terus untuk datang ke rumahnya, tapi cucunya bener-bener sibuk. Sampai tengah malam cucunya aja dibangunin untuk datang ke rumah neneknya benerin TV itu. Neneknya ternyata udah nangis-nangis di rumah. Pas cucunya datang, neneknya ternyata lagi nangis kayak ketakutan gitu. Ternyata neneknya cuma mau nyalain TV tersebut karena dia takut banget tinggal sendirian tanpa suaminya. Walaupun TV itu cuma semut doang, dia cuma mau ada suara lain yang menemani dia saat dia tidur. Bocil ini malah nekat bohongin polisi supaya dia itu selamat, sampai akhirnya kakaknya tahu alasannya. Jadi awalnya kakaknya dan bocilnya itu lagi foto-foto di taman, tapi mereka nggak sengaja. Pas mereka foto, mereka nggak sadar di belakangnya itu ada buronan, jadinya buronan itu ngikutin mereka. Sampai rumah mereka baru sadar muka buronan tersebut. Sampai tiba-tiba ada polisi nih. Polisi itu pura-pura nanya, kamu lihat nggak buronan yang mukanya kayak gini? Pas kakaknya mau ngadu, tiba-tiba bocilnya bilang, enggak, kita nggak ngeliat apa-apa. Akhirnya polisinya pergi. Nah, ketika kakaknya nanya, kok kamu nggak ngadu ke polisi? Terus adiknya bilang, itu tuh bukan polisi, mana ada polisi datang jam segini. Dan harusnya polisi itu ngecek satu-satu apartemen lainnya, bukan apartemen dia doang. Jadi dia itu adalah penjahatnya yang mau ngecek apakah mereka ngelihat penjahatnya atau enggak. Bocil ini nggak bolehin cewek ini untuk minum air putih. Jadi kisahnya bocil ini benar-benar nggak kenal sama kakak ini. Pas dia ngeliat kakaknya minum air putih, dia langsung buang airnya. Nah kakaknya marah-marah dong. Terus bocilnya ngajak kakaknya untuk beli aja air baru di supermarket. Ternyata si bocil ini ngeliat kalau misalkan kakaknya itu sebenarnya botol minumnya udah diracunin sama orang yang nggak dikenal supaya dia itu bisa diculik. Nah ketika bocil itu ngeliat hal tersebut, bocil itu langsung ngelarang si kakak untuk minum minuman air putih tersebut. Kalau enggak sekarang dia udah ada di dalam bahaya. Akhirnya cewek ini benar-benar berterima kasih banget sama bocilnya yang sangat peka. Kalau enggak mungkin dia udah diculik. Cewek cantik ini lagi nge-live, tiba-tiba filternya hilang jadi gendut banget. Jadi cewek gendut ini benar-benar sombong banget. Kalau misalkan ada orang nggak sengaja foto dia itu akan marah-marah dan dia langsung nge-live minta bantuan followersnya. Kalau dia itu baru aja mendapatkan pencemaran nama baik. Nah di situ followersnya langsung marah-marah dong karena cewek ini cantik banget, jadinya dia dibela. Bahkan ayah sama anak ini benar-benar langsung di-hate sama semua orang. Sampai akhirnya ayahnya nggak terima nih. Ayahnya pura-pura menjadi asistennya dia untuk membantu cewek ini nge-live, jadi live-nya nggak sendirian. Nah pas cewek ini lagi live, ayah itu balas dendam langsung matiin filter dari cewek ini. Sehingga pas dia lagi dikasih gift yang banyak banget, tiba-tiba mukanya itu berubah. Jadi muka aslinya dia yang bikin banyak orang ngeblok dan unfollow dia. Di situ dia benar-benar panik banget karena akhirnya rahasia dia ketahuan selama ini.